Shalom anak-anak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Senang sekali ibu bisa kembali berjumpa dengan kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 8. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ibu mau ajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami hari ini boleh kembali belajar pendidikan agama Kristen. Kami berdoa, memohon pertolongan, memohonkan Tuhan yang membimbing dan membantu kami untuk kami bisa belajar dengan baik saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, kita akan kembali memasuki materi yang baru pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mengingatkan kalian untuk mempersiapkan yang pertama Alkitab, lalu buku catatan dan alat tulis untuk kalian mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Kalau belum, kalian bisa pause video ini, kalian ambil Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian. Oke. Alkitab akan kamu gunakan untuk nanti membaca bahan Alkitab terkait dengan materi pembelajaran kita. Lalu yang kedua, buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Karena pembahasan kita lumayan sedikit agak panjang hari ini, jadi kalian perlu mencatat hal-hal yang penting supaya kalian bisa benar-benar memahami pelajaran kita hari ini. Yuk kita mulai ke materi kita hari ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Bahan Alkitabnya dari Bilangan 22, Lukas 11 ayat 21 sampai 23 dan 22 ayat 14 sampai 22, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 12 sampai 14 maksud Ibu. Lalu yang selanjutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 19 ayat 4 sampai 6. Lalu 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 dan 16 ayat 1. Dan 1 Tesalonika 1 ayat 5. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengamati video, kalian bisa memahami makna Roh Kudus menyertai, makna Roh Kudus memperlengkapi, dan Roh Kudus mempersekutukan. Kita akan belajar yang pertama, Roh Kudus menyertai. Ibu mau bercerita tentang seorang anak yang hidupnya berkecukupan sejak kecil, memiliki orang tua yang mengasihi, merawat dengan baik, bahkan mempersiapkan masa depan yang baik untuk si anak ini. Hingga suatu hari kedua orang tuanya itu dipanggil oleh Tuhan dan dia menjadi yatim piatu. Semuanya berubah. Menjadi tidak ada orang yang menasihati, tidak ada yang merawat, tak ada yang mengasihi, bahkan tidak ada yang mendampingi si anak tersebut, sehingga dia membutuhkan seorang penolong yang bisa memimpin, menasihatinya, agar dia bisa menikmati masa depan yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya dahulu. Demikian juga kita orang beriman. Kita membutuhkan penolong yang memimpin untuk melakukan kehendak Tuhan, agar masa depan kita berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia bagi orang beriman. Roh Kudus menuntun orang beriman agar hidup sesuai kehendak Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, yang berarti pembela, pengantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, penolong. Banyak ya arti dari Roh Kudus, jangan lupa dicatat ya anak ya. Roh Kudus menyertai, mengajar, menginsafkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran, dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 dan 1 Korintus 16. Roh Kudus dapat menolong orang beriman agar dapat melanjutkan kebenaran yang telah diterimanya kepada orang lain. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, 1 Tesalonika 1 ayat 5, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang kedua, menyertai sebagai penghibur. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur orang beriman. Dengan demikian, Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang beriman sebagai yatim piatu. Kata penghibur berasal dari kata parakletos yang berarti comforter atau penghibur atau
advocate atau penasehat. Konsep tersebut berasal dari konsep pengadilan zaman Romawi kuno ketika seorang tersangka diharapkan mampu membela dirinya sendiri di hadapan hakim. Tersangka berhak meminta seorang ahli dalam bidang hukum untuk mendampingi dan memberikan nasihat hukum selama proses pengadilan. Roh Kudus mendampingi orang beriman untuk memberikan penghiburan dan nasihat agar ia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan hukum Tuhan. Dengan penghiburan dari Roh Kudus, hati dapat diteguhkan agar tetap setia bertahan dalam iman kepada Kristus. Keteguhan hati disertai dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dalam segala keadaan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Stefanus tidak pernah takut ketika harus menghadapi hukuman mati dengan dirajam batu. Stefanus tetap teguh karena Roh Kudus meneguhkannya. Bahkan Alkitab menyaksikan bahwa menjelang kematiannya wajah Stefanus tampak bercahaya seperti wajah malaikat. Ini menggambarkan betapa sukacita dan teguhnya hati Stefanus. Hal ini hanya dapat terjadi karena karya Roh Kudus dalam Stefanus. Yang ketiga, menyertai sebagai penasehat. Allah menganugerahkan Roh Kudus kepada setiap orang beriman agar dapat meneladani Kristus dalam hidupnya. Roh Kudus mengajar dan menuntun orang beriman untuk menemukan kebenaran. Dengan mengenal kebenaran, kehidupan orang beriman dituntun kepada hidup yang kudus dan meninggalkan dosa. Jadi, Roh Kudus memimpin orang beriman kepada kesetiaan dalam kekudusan hidup. Roh Kudus mengajarkan kebenaran melalui Alkitab. Ketika membaca Alkitab, Roh Kudus memberikan pengertian kepada orang beriman untuk memahami maksud firman Allah. Dengan pengertian yang makin mendalam akan firman Allah, orang beriman dapat mengenal Allah yang dipercayainya. Oleh karena itu, orang beriman seharusnya tekun membaca Alkitab. Banyak orang tidak mengenal kebenaran Allah karena mereka tidak membaca Alkitab. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dituliskan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus mengingatkan orang beriman agar tetap memelihara hidup yang kudus di hadapan Allah. Roh Kudus juga menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam segala kesusahan dan menguatkan hati yang goyah agar senantiasa setia kepada Allah. Lalu yang keempat, mohon maaf Ibu lupa untuk menuliskannya di slideshow, tapi kalian bisa mencatatnya, yaitu menyertai sebagai pelindung. Di Alkitab dalam Bilangan 22 ada kisah tentang seorang Bileam yang diminta oleh Raja Moab, Balak, untuk mengutuki bangsa Israel. Kutuk yang diucapkan Bileam dapat memusnahkan kekuatan-kekuatan Israel yang ditakuti oleh Raja Balak itu. Tetapi dengan banyak cara, Allah melindungi umatnya dari kutukan-kutukan Bileam. Allah menghalang-halangi Bileam bahkan ketika Bileam hendak berbicara mengucapkan kutuk, justru berkat yang diucapkannya. Bukan karena Allah takut terhadap kutukan Bileam, tetapi Allah hendak memberikan pembelajaran terhadap Raja Balak, Bileam, dan semua orang yang menyertainya, bahwa Allah berkuasa melindungi umat yang dikasihinya. Dalam Lukas 11 ayat 21-23 dituliskan, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikian yang tertulis pada Lukas 11 ayat 21-23. Manusia tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Manusia memerlukan Allah Roh Kudus untuk menjagai agar mereka tidak diganggu oleh roh jahat, jatuh ke dalam dosa, dan tetap terpelihara dalam kekudusan Allah. Orang percaya mendapatkan perlindungan yang teguh apabila bersama-sama dengan Kristus. Sebaliknya, jika orang percaya tidak memihak dan berlindung kepada Allah, berarti ia menjadi seteru Allah. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu Roh Kudus memperlengkapi. Roh Kudus memperlengkapi di dalam dua hal, yaitu memberikan kuasa, juga memberikan karunia. Ibu akan menjelaskan tentang memberi kuasa.
Kisah Para Rasul mencatat bahwa ketika orang beriman di Yerusalem mendapat hambatan dan tekanan dari pemerintah Romawi, tekanan ini justru menjadikan mereka semakin teguh bahkan terus memberitakan Injil. Jumlah mereka setiap hari bertambah sebab mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Artinya mereka terus belajar agar dapat mengenal dan mengasihi Allah. Inilah yang membuat orang beriman dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk meneruskan kebenaran Tuhan kepada orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan diberi kuasa agar dapat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Roh Kudus adalah janji Yesus kepada semua murid-muridnya. Kisah Rasul mencatat bahwa para murid menerima kuasa dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Setelah itu mereka dapat bersaksi tentang Kristus dan melakukan mukjizat. Kesaksian orang beriman diteguhkan oleh Roh Kudus sehingga banyak orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Tanpa peneguhan dari Roh Kudus, orang percaya tidak dapat melakukan apapun. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun manusia yang menjadi anak Allah. Anak Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengangkat orang beriman menjadi anak Allah. Allah mengangkat orang berdosa menjadi anak-anaknya. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Yang kedua, memberikan karunia. Karunia adalah pemberian Allah kepada seseorang yang diberikan untuk tujuan khusus yang berhubungan dengan tujuan Allah untuk jemaatnya, bukan untuk kepentingan orang tersebut. Kata karunia dalam bahasa Yunani adalah karisma, yaitu karunia-karunia roh. Karunia merupakan kebaikan Allah, kemurahan Allah kepada orang percaya agar mereka dapat menunaikan panggilannya dengan baik. Orang Kristen percaya bahwa Roh Kudus dapat memberikan karunia-karunia roh. Di antaranya adalah dengan kemampuan berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mukjizat, menyembuhkan, melayani, bernubuat, dan sebagainya. Namun, karunia tidak diberikan kepada siapa saja yang mau, melainkan kepada siapa yang memerlukan dalam pelayanannya. Karunia juga diberikan hanya kepada orang yang sudah bertobat dan hidup baru dalam Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 4-6, Rasul Paulus berkata bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata-kata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian hari daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Karunia roh hanya dapat dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus dan diberikan setelah mereka mengalami pertobatan. Dalam surat-suratnya kepada jemaat, Paulus berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, bahwa Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat sebagai pemimpin, rasul, nabi, dan pengajar, juga untuk melakukan mukjizat, menyembuhkan, karunia melayani yang membantu orang lain menjadi pemimpin, berbicara dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, tertulis dalam 1 Korintus, pasalnya yang ke-12. Karunia ini bukanlah kemampuan yang diperoleh karena telah belajar atau mempunyai banyak pengalaman, juga bukan pertanda bahwa seseorang lebih layak atau lebih rohani daripada yang lain, sebab karunia adalah pemberian Allah untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanannya. Meskipun demikian, karunia terbesar di antara semuanya itu adalah kasih. 1 Korintus ayat 13. Jemaat dengan berbagai kasih karunia ini digambarkan Paulus sebagai tubuh dengan banyak anggotanya, bahwa masing-masing tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terlepas dari yang lainnya, tetapi harus saling melengkapi dan menghormati. Tanpa kasih, hal ini tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, karunia Roh Kudus harus digunakan untuk melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan terhadap sesama yang dilakukan dalam kekudusan dan penghormatan kepada Tuhan. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu Roh Kudus mempersekutukan. Yang pertama, berkumpul dan memecahkan roti. Coba kalian perhatikan bagaimana kehidupan orang Kristen saat ini.
Seringkali dalam ibadah, bahkan ibadah apapun dilengkapi dengan jamuan makan. Apa sesungguhnya makna di balik semua itu? Berkumpul atau memecahkan roti menjadi tradisi masyarakat pada abad pertama. Karena sering berkumpul dan makan bersama, jemaat dapat saling mengenal lebih dekat. Mereka dapat bercerita, bertukar pengalaman, dan merasa sebagai satu keluarga besar. Tuhan Yesus menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan bahwa hidupnya dikorbankan untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ini menjadi dasar pembaruan hubungan antara Allah dan manusia. Gereja merayakan peristiwa makan roti dan minum anggur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan perjamuan kudus. Roh Kudus mempersekutukan orang percaya dalam jemaat mula-mula. Keakraban seperti ini akan mempererat hubungan antar jemaat sehingga ada kepedulian untuk saling mengingatkan dan memperhatikan. Di samping itu, jamuan kasih juga menyimbolkan sukacita, kecukupan, kedamaian, dan kesehatian. Roh Kudus tidak sekedar membuat orang berkumpul untuk memecahkan roti, tapi menyatukan mereka dalam sukacita bersama. Terlebih karena perjamuan kudus yang dilakukan gereja merupakan simbol persekutuan jemaat dengan Kristus sebagai satu tubuh. Yang kedua adalah berdoa bersama. Sejak turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, orang-orang percaya bertekun dalam doa bersama. Sementara itu banyak orang menjadi percaya dan jumlah mereka terus bertambah. Mereka bertekun dalam doa untuk menopang pelayanan para rasul dalam pemberitaan Injil. Pada suatu waktu, Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada beberapa orang tentang Yesus. Tiba-tiba mereka didatangi oleh imam-imam orang Saduki dan kepala pengawal bait Allah. Mereka marah karena Petrus mengatakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi banyak orang menjadi percaya. Keesokan harinya mereka dibawa pada persidangan. Petrus tetap bersemangat, bersaksi tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Pada saat yang sama ada yang sakit dan disembuhkan. Para imam dan tua-tua Yahudi tidak dapat menyangkalnya. Namun mereka menentang dan menyuruh Petrus agar berhenti mengajarkan ajaran Kristus kepada orang banyak. Doa jemaat menopang pelayanan dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul. Tentang jawaban doa, Tuhan Yesus pernah berkata pada Matius 18 ayat 19-20, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Oleh karena itu, berdoa bersama sangat penting untuk memupuk kebersamaan, meneguhkan hati, menumbuhkan iman, dan membangun tim pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah ikhlas berbagi. Kisah Ananias dan Safira di dalam kitab Kisah Para Rasul merupakan peristiwa nyata yang menakutkan. Mengapa tidak suami istri itu mati dalam waktu yang berdekatan karena mereka mendustai Roh Kudus? Apa yang mereka lakukan? Mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengar ceritanya. Ya, mereka menjual tanah milik mereka sendiri. Ketika pada masa itu jemaat mula-mula diajarkan untuk hidup bersama dan mempedulikan sesama, tidak hanya berdoa tetapi bertindak melalui pemberian yang ikhlas. Sebenarnya tidak ada yang mengharuskan Ananias dan Safira memberikan hasil penjualan tanah mereka. Juga tidak ada keharusan bahwa mereka harus menyerahkan semua hasil penjualan tanah tersebut. Doa yang menyebabkan mereka mati adalah karena mereka mendustai Roh Kudus. Mereka tidak ikhlas berbagi dengan jemaat dan mengatakan bahwa uang yang mereka serahkan adalah hasil dari seluruh penjualan tanah, padahal mereka sedang menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tersebut. Keikhlasan menuntut pengorbanan dan kerelaan. Cara hidup yang dikembangkan adalah berbagi dengan orang lain. Hal ini menanamkan hati yang selalu rindu mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan para rasul. Roh Kudus menggerakkan hati jemaat di Yerusalem untuk menyisihkan persembahan bagi kebutuhan hidup dan pelayanan para rasul, juga untuk membantu kehidupan jemaat di Yerusalem, bantuan jemaat Makedonia untuk pelayanan Paulus dan timnya. Roh Kudus menaruh kerelaan berbagi dengan ikhlas dan tulus hati ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan orang banyak. Sebab apa yang dimiliki di dunia ini adalah milik Allah yang diberikan untuk digunakan. Jika kita membagikan berkat kepada orang lain yang juga memerlukan, hal itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan bagi kita.
Orang percaya harus dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain di sekitarnya. Yang keempat, yang terakhir adalah menyelesaikan perselisihan. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan Paulus, Barnabas, dan Markus? Di dalam perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas, Paulus ingin melanjutkan perjalanan dari Antiokhia untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang pernah mereka kunjungi. Barnabas ingin membawa serta Markus bersama dengan mereka, tetapi Paulus tidak setuju. Sementara Barnabas yang lembut hatinya masih ingin memberi kesempatan kepada Markus. Hal ini mengakibatkan perselisihan di antara mereka. Akhirnya Paulus membawa Silas dan Barnabas membawa Markus. Mereka menuju tempat yang berbeda. Tapi pada waktu Paulus mendengar bahwa Barnabas akan mengunjungi jemaat di Filipi, ia berpesan agar jemaat Filipi menerima Barnabas dengan sukacita. Roh yang ada pada Paulus, Barnabas, dan Markus membuat mereka tetap konsisten dalam pelayanan dan setia kepada Tuhan Yesus. Jemaat di Korintus juga adalah jemaat yang berada pada wilayah yang ekonominya berkembang pesat. Bukan hanya pedagang yang banyak mengunjungi Korintus, tetapi banyak rasul dan orang-orang percaya yang datang mengunjungi mereka. Akhirnya muncul golongan-golongan yang memiliki pandangan masing-masing. Paulus menasihatkan mereka agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13, Paulus berkata, "Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan untuk kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?" Perbedaan ini tidak harus mendatangkan perselisihan. Roh Kudus mempersekutukan orang percaya di dalam Kristus menjadi satu hati dan sejiwa mengasihi Allah. Oke, anak-anak ibu, cukup panjang pelajaran hari ini. Supaya kalian bisa mengerti, kalian bisa mengulang-ulang videonya dan mencatat hal-hal yang penting ya. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar hari ini tentang pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Kami sungguh berdoa Tuhan, kami mau hidup kami ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang melayakkan kami, untuk kami boleh mengalami tuntunan Roh Kudus itu dalam setiap hal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak ibu untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.